Di hadapan saya sudah ada namanya Bu Sesi. Bu Sesi, apa kabar? Baik bro. Udah lama kita nggak Kabar juga. ketemu ya, Mih ya. Iya. Ketemunya akhirnya di sini juga nih. Ketemunya akhirnya di sini guys, gitu. Mami, apa sih Mih? Kenapa Mami selama ini banyak sekali dicari-cari orang? Jadi tugasnya apa Mami ini? Kasih tahu nggak ya? Harus kasih tahu dong tahu nggak ya? kepada netizen. Netizen itu harus diberitahu tentang banyak hal. Bukan netizen saja sebetulnya ya, semua masyarakat. Oke. Makasih bro, nih atas kesempatannya. Sehari-hari saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja di seksi informasi pasar kerja. Kenapa Pasar sih? kerja. Pasar kerja. Pasar kerja, informasi pasar kerja itu pelayanan terhadap informasi untuk pencari kerjanya, untuk lowongannya, kemudian untuk penempatannya. Kenapa sih dicari ya? Tentu saja mereka yang membutuhkan pekerjaan kan larinya pasti ke Disnaker untuk yang mempunyai informasi, karena salah satunya Disnaker adalah fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada pada masyarakat. kerja, pada masyarakat untuk penempatan tenaga kerja. Seperti itu. Orang kalau ke Disnaker tuh biasanya kalau ada masalah sama mau cari kerja. Betul. Itu kalau mau cari kerja gimana ceritanya itu Mi? Kalau untuk yang pencari kerja itu sebetulnya kan orang beranggapan bahwa pencari kerja itu orang yang tidak mempunyai kerja, mau mencari kerja. Sebetulnya pencari kerja itu kan ada yang sudah bekerja tapi ingin mencari pekerjaan lagi yang baru, karena mungkin di perusahaan yang dia kerja itu dia tidak nyaman atau ingin karirnya lebih lagi, dan pencari kerja yang memang dia belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kami membantu untuk memberikan informasi, karena kami juga ada teman-teman dari pengantar kerja untuk membantu mencarikan informasi. Iya. Informasi apa itu? Ya, informasi mengenai pasar kerja, mengenai kaitan pasar kerja. lowongan kerja dari perusahaan. Jadi lowongan kerja itu ada di mana saja, itu Mami dan timnya Mami itu tahu? Iya, selama perusahaan kan kita ada pengantar kerja ya, pengantar kerja. Salah satu tugasnya adalah pembinaan kepada perusahaan, mencari lowongan pekerjaan. Kemudian kita punya aplikasi Bima. Bima, kok serem namanya? Kayak Bima kan yang di wayang itu? Biar gagah. Oh, Bima. Apa itu Mi, Bima itu? Bandung Integrated Management Manpower Application. Bima. Seperti itu Bima. Nah, jadi Bima bukan yang di wayang, bukan ini? Bukan. Oh, kirain yang di wayang. Beda lagi dunianya. Iya. Oke. Apa itu Mi? Bima itu gunanya bagi masyarakat apa? Nah, itu kan dalam pencari kerja untuk mencari lowongan, katakanlah pencari kerja ingin mencari pekerjaan itu harus mendaftarkan ke Disnaker. Baik itu pekerjaan di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi perusahaan yang mau menerima tenaga kerja harus mendaftarkan kebutuhan tenaga kerja. Gimana? Ya, itu salah satunya itu, tapi pencari kerja juga harus membuat atau mendaftarkan ke Disnaker melalui nanti kita buatkan kartu tanda bukti pencari kerja. Kartu tanda bukti pencari atau kerja. AK1. Yang sering dibilang kartu kuning itu bukan? Nah, itu harus nanyanya ke wasit kalau kartu kuning. Cuman kartu kuning, kartu merah. Itu pelanggaran. Kayak main bola ya, Mi ya. Tapi kalau ya sebetulnya gini ya, karena mungkin dulu untuk mempermudah, lebih familiar, karena dulu kartu AK1 kalau sebutannya sesuai dengan di Permenaker itu, kartu AK1 warnanya kuning. Kan kalau misalnya orang gini, AK1. Iya, misalnya gini, Pak, saya mau buat kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja AK1. Lama kan? Kepanjangan. Jadi dulu kalau memang kartu warnanya kuning, kartu AK1 itu jadi kartu kuning sampai sekarang juga sebutannya kartu kuning, walaupun kami sekarang pakainya warna putih gitu. Tapi karena mungkin melekat udah biasa familiar dengan kartu kuning ya itu. Makanya kartu. Jadi guys, yang benar itu AK1 guys.
Bukan AK-47. AK-47 itu bedil guys, bedil. Oke. Seperti itu. Jadi kartu AK1 ya, itu kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja. yang dulu orang sering sebut sebagai kartu kuning. Ya. Apa nih gunanya kartu itu nih? Ya, kalau untuk pencari kerja itu kan harus mendaftarkan. Nanti setelah ke kami itu kan mereka diberikan informasi oleh pengantar kerja kaitan dari lowongan pekerjaan, dari jabatan yang ada di perusahaan itu sendiri, terus sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan dari pencakar itu sendiri. Jadi jangan salah dia masuk ke perusahaan yang tidak sesuai dengan kompeten atau minat bakatnya, atau salah melamar pekerjaan. Nah seperti itu. Akhirnya kan mungkin bisa gini aja, yang penting dapat kartu kerja, biarin lah, maaf gitu ya, saya sebagai cleaning service atau apa, padahal dia tuh dari SMK misalnya, seperti itu kan punya kemampuan. Mestinya nyari kerjanya yang lebih cocok dengan sesuai pendidikannya. Ya, pendidikannya seperti itu. Dan untuk kami sendiri kan buat di data berapa sih pencari kerja yang yang mencari kerja atau mendaftar ke Disnaker seperti itu. Iya, supaya tahu kalau pencari kerjanya sekian, berarti lowongan kerjaan yang disediakan sekian. Iya, dan nanti penempatannya. Iya, iya. Ya, oke, guys. Salah satu yang penting bagi pencari kerja itu ternyata kartu kuning atau kartu AK-41. Ya, dan itu boleh bisa dilayani di Disnaker Kota Bandung. Alamatnya di mana nih Disnaker? Di Jalan Martanegara nomor 4. Jalan Martanegara Bandung. Nomor 4, Kota Bandung. Karena untuk pembuatan kartu AK1 ini kan seluruh Indonesia ada di kabupaten kota. Oh, jadi kalau saya orang di luar Kota Bandung, boleh nih saya bikin AK1 di kantornya Mami itu? Kalau untuk sekarang kita sedang maintenance ya, istilah kerennya itu untuk di aplikasi. Karena kan kita punya Bima juga. Nah, tapi kalau untuk yang Kota Bandung, yang di luar Kota Bandung itu bisa pakainya aplikasi yang dari Kementerian Disnaker. Tapi untuk sementara ini kita belum bisa untuk melayani teman-teman pencakar yang di luar Kota Bandung. Jadi wayah itulah. Jadi ini melayani hanya warga Kota Bandung untuk sementara ya gitu. Oke, guys. Jadi kalau Anda mau cari kerja tempat tinggal masing-masing, guys, ingat ya, AK1-nya atau kartu kuningnya itu nyarinya ke kota kabupaten di mana para guys tinggal. Ya, tidak boleh serampangan. Begitu ya, Mia? Ya, betul. Harapannya sih nanti aplikasi kami juga bisa berkembang, bisa dibutuhkan oleh pencari kerja dimanapun dia domisili, tapi kebetulan ada di Bandung. Karena kan misalnya gini, dia KTP Garut. Nah, perusahaannya atau dia mencari kerja di Bandung, pas perusahaannya itu harus melampirkan atau mensyaratkan untuk AK1. Masa dia balik ke sana, kan kasihan juga gitu. Nah, kedepannya pengen seperti itu gitu untuk Disnaker Kota Bandung. Jadi ke depan boleh mencari kartu kuning dari mana saja ya? Iya, karena kan kartu kuning berlaku untuk seluruh Indonesia. Iya. Oh gitu guys. Ke depan nanti kantornya Mami ini akan mengembangkan supaya pencari kerja dari manapun, tidak terbatas hanya warga Kota Bandung, boleh memperoleh kartu kuning atau kartu AK1 di Disnaker Kota Bandung. Begitu ya, Mia? Iya. Apalagi kerjaan Mami sehari-hari itu di samping ngurusi yang tadi, yang AK1 itu, Mi? Nah, tentunya kalau di informasi pasar kerja, selain itu tadi pencari kerja, lowongan sama penempatan, satu lagi ada bursa kerja khusus. Apalagi itu bursa kerja khusus? Sejenis makanan apakah itu? Apa itu sejenis bakso, jajan bakso atau gimana itu? Nah, bursa kerja khusus adalah lembaga yang dibentuk di Kesatuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi maupun lembaga pelatihan kerja atau pemberi kerja. Nah, kalau untuk yang di pendidikan menengah itu kan di SMK. Karena kebanyakan kalau di SMA itu siswanya setelah lulus pasti kan kuliah.
Ya. Kalau di SMK pasti itu kan kebanyakannya untuk mencari pekerjaan. Ya. Nah, jadi alumninya itu BKK itu dibentuk oleh masing-masing di sekolahan SMK, ada kepengurusan. Nah, mereka dari pengurus atau dari sekolah pengurus BKK-nya permohonan pembuatan surat tanda daftar BKK ke Disnaker. Nanti dibuatkan surat-surat tanda daftar BKK ditantangani oleh kepala dinas. Nah, baru diserahkan atau disampaikan kepada sekolah yang mengajukan atau permohonan surat tanda daftar BKK seperti itu. Jadi para alumninya difasilitasi oleh pihak BKK dengan dunia usaha dan dunia industri. Seperti itu. Difasilitasi. Iya. Oh, jadi bursa kerja khusus itu adanya di sekolah-sekolah menengah. Iya, kejuruan. Di SMA ada nggak? Nggak ada. Di SMA nggak ada. Oh, berarti di sekolah kejuruan. Iya. SMK. Iya. Dari 100 berapa ya? 60 atau berapa? Oh, SMK SMA negeri Sebandung. SMK SMK Sebandung ada 160. kurang lebih 160-an gitu ya, kalau nggak salah nih, saya maaf nih. Oh iya. Nah, yang sudah terbentuk itu kalau negeri semua ada 15 sudah terbentuk, ditambah satu yang PU, jadi 16 yang negeri, SMK negeri. SMK PU maksudnya? Iya, SMK Oke. PU. Nah, yang selebihnya itu kurang lebih 60-an itu swasta, SMK swasta. Ada juga yang perguruan tinggi sudah, ada juga yang LPK Arianti. Nah, seperti itu. Itu sudah membentuk sudah BKK. membentuk bursa BKK kerja khusus. Ya, bursa kerja khusus. Oh, biasanya kalau di BKK yang tadi di SMK itu memang benar nih bisa menyalurkan tenaga kerja gitu atau gimana? Iya, karena mereka juga kan misalnya gini, SMK salah satu SMK dia kejuruannya apa? Mesin. Pasti bekerja sama dengan perusahaan yang berkaitan dengan mesin. Nggak mungkin dong misalnya kalau berkaitan dengan yang perusahaan pertanian. Kalau yang memang bukan yang dibutuhkannya bukan yang mesin, seperti itu. Nah, banyak dari terutama untuk yang penempatan kebanyakannya dibantu oleh BKK gitu. Oh, untuk jadi datanya. SMK itu alumninya membuat bursa kerja khusus. Bukan alumni, jadi sekolahnya. Oh, sekolahnya. Memfasilitasi para alumni gitu. Para alumni untuk para saling berkomunikasi. Ya. Jadi misalnya, lulusan SMK-nya kalau yang mau cari kerja, itu boleh datang ke bursa kerja khusus itu. Di sekolah yang bersangkutan. Oh. Misalnya dari sekolah kan komunikatif mungkin ya dengan para alumni. Kamu udah selesai kuliah apa belum? Atau sudah kerja atau belum? Kalau belum ada nih, aku ada kerjaan nih. Gitu. Nah, misalnya ini nih di perusahaan ini, seperti itu. Oh, iya. Kalau BKK itu kapan nih dilaksanakan di sekolah-sekolah? Maaf saya lupa lagi, itu kan ada kerjasama dari Kementerian Dikbud dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu tahun berapa? Mungkin tahun 80-an ya. Nah, itu sudah terbentuk, cuma nanti tergantung dari kesiapan sekolah itu sendiri. Karena kan dia harus punya program kerja BKK itu, kepengurusannya. Kemudian juga ruangan mereka untuk menyelenggarakan BKK. Seperti itu, sekretariat lah, seperti itu. Biasanya setahun selalu ada nggak dalam satu sekolah yang bikin BKK kayak gitu? Kalau tahun kemarin itu ada 6 apa 7 ya? Saya belum lihat. 6-7 sekolah. Ya, sekarang itu 3 BKK. Yang membentuk yang ininya. Yang sekarang tuh 3. Baru 3 nih, baru 3. Yang mau bikin BKK. Karena di peraturan yang baru itu keberadaan BKK itu sepanjang BKK itu aktif ada. Kalau dulu kan diperpanjang setahun apa 2 tahun itu bikin lagi pengajuan untuk pembentukan. Kalau sekarang enggak, selama BKK itu aktif seterusnya gitu. Berlaku. Ya guys, untuk teman-teman yang sekolah di SMK, nah jangan khawatir, di sana itu ada BKK-nya atau bursa kerja khusus. Tapi gimana ini kan lagi COVID, kira-kira bisa nggak mereka bikin bursa kerja kayak gitu teman-teman di SMK itu? Kalau bursa kerja kan bukan semacam job fair. Bursa itu lembaga, iya.
Oh iya iya iya. Dibentuk lembaga, ada pengurusnya. Oke. Cuman mereka memfasilitasi ya itu tadi alumninya. Ah. Kalau memang sekolah itu siap untuk mengadakan bursa kerja mini atau job fair mini secara online, silahkan selama mereka. Jadi sebenarnya bursa kerja itu bukan ke aktivitas yang mengumpulkan orang banyak begitu ya Mia, tapi sebuah lembaga independen di sekolah itu ya. yang ada pengurusnya dan itu nanti fungsinya untuk menyampaikan informasi soal lowongan kerjaan. Oke, gitu guys. Oke. Tadi ada AK1, kemudian ada bursa kerja. Apalagi Mi tugas yang lain? Tambahan ya di AK1 nih kayaknya belum disebutin. Pasti nanya bayar enggak sih? Berapa bayarnya? Bayar enggak? Haratis eta mah. Oh guys, haratis guys ya, ingat. Haratis. Nah, kalau ada yang macam-macam guys, gimana Mi? Kalau ada yang minta bayaran gitu gimana Mi? Kita kan tidak boleh, sudah ada komitmen ya dari pimpinan bahwa integritas di luar komitmen integritas juga kita kan kalau memang itu gratis ya gratis gitu, nggak boleh untuk nanti petugasnya gitu. Jadi jangan takut untuk pencakar. Masa gini, pencakar membutuhkan uang, masa diminta misalnya gitu ya, masa kan diminta oleh kita. Iya, mereka kan mencari belum punya kerja. uang. Iya. Lagi pula kan memang tidak boleh ya. Tidak boleh. Itu ingat guys ya, gratis. Tidak perlu pakai uang, tidak perlu pakai apa-apa, tinggal datang. No money ya. Tidak ada bayar-bayar, ingat itu. Oke, lanjut Mi. Apa lagi tadi selain bursa kerja, AK1 dan seterusnya itu? Belum. Apa lagi? Nanti AK1-nya belum selesai. Oh, AK1 belum selesai, guys. Balik lagi AK1, guys. Gimana? Ada syaratnya. Syaratnya kan apa? sesuai Permenaker 39/2016. Syaratnya 1, fotokopi KTP yang domisili Kota Bandung. Ya, untuk sementara yang Kota Bandung. Kalau nggak punya KTP, SIM boleh? Piraku atuh. Itu mah dah harus KTP mah kan udah menjadi kewajiban sebagai warga negara. KTP ya guys, bukan tanda pengenal lain. Misalnya tanda surat kawin, tidak bisa guys dipakai untuk cari AK1. Iya. Kemudian pas foto 3x4 background warna apapun. Jadi bukan foto yang lagi gini lah. Lagi selfie gini, lagi ngelel, ngelel nggak boleh. Nggak boleh. Tapi pas foto. Pas foto ukuran 3x4 karena kan di kartunya untuk penempelan pas foto itu memang untuk ukuran 3x4. Kalau 4x6 harus digunting, nanti leher di mana, kepala di mana. Bisa tidak kelihatan matanya misalnya kan, kepotong. Satu lagi ijazah terakhir. Jadi syaratnya ada KTP, ada pas foto dan ijazah. Hanya itu. Itu untuk yang sekarang itu. Karena kalau untuk pembuatan AK1 ini kan ada manual sama online. Nah, yang manual mah silahkan datang. Nah, tapi untuk yang kita kan punya Bima itu pakai Play Store bisa di-upload. Tapi tetap kalau yang untuk di Play Store itu hanya untuk registrasi saja. Untuk registrasi saja. Pencakarnya ke sini karena untuk persyaratan kan harus kita pinta. Seperti itu. Jadi simple guys, syaratnya dikit aja, cuma 3 guys ya, cuma 3, tidak lebih. Masih ada lagi soal AK1? AK1 ya berapa hari? Berapa hari? Kalau tidak banyak yang membuat paling 2 menit itu selesai, selama tidak kredit ya, kayak internet guys. 2 menit guys, beres guys. Jadi artinya bisa ditunggu ya Mi? Bisa ditunggu. Jadi sebelum kan ada pengantar kerja nih yang terima. Jadi pencakarnya registrasi dulu, kemudian diwawancara dulu oleh petugas antar kerja atau fungsional pengantar kerja mengenai kelulusan, nama, jabatan atau sekolah, pendidikan, data-datanya, dia minat kemana. Nah, kita proses selama itu wawancara.
kartu itu kita proses. Berlakunya 2 tahun ya. Berlaku 2 tahun. Berlakunya 2 tahun. Oh, jadi daftar terus kita diwawancara. Nah, sedang wawancara itu ada yang mengerjakan, selesai wawancara, kartunya sudah jadi. Sudah jadi. Wah. Berlakunya 2 tahun. Dan berlaku 2 tahun. Ya, Oke. jadi misalnya gini, selama 2 tahun dalam 6 bulan dia belum mendapatkan pekerjaan, lapor ke kami. Nah, kami kan akan Kenapa Mi harus lapor? Mau diapakan? Kan ada petugas atau pengantar kerja. Dia sudah kemana saja. Di sini di kami ada lowongan, bisa saling menyampaikan informasi. Jadi bisa dibantu dikasih tahu kalau belum dapat kerja selama 6 bulan, mending lu kesini aja. Nah, itu. Di situ ada lowongannya gitu ya. Oke. 6 bulan itu kan nanti ada tanda tangan dari pengantar kerja. Oke. Kalau misalnya sudah bekerja, dia harus kembali lagi lapor. Paling lambat lagi 1 minggu setelah dia ditempatkan. Sudah harus memberikan informasi bahwa aku udah diterima nih di perusahaan anu gitu. Iya. Karena kan itu sebagai tanda bahwa itu masuk ke data penempatan kami. Oke. Gitu. Untuk dicatat saja ya Mi ya, dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja. Oke. Seperti itu. Ada lagi selain itu Mi? Kalau IPK seputar itu ya. Oke. Sama BKK. Oke. Gitu. Ada lagi kegiatan yang job fair, Bos. Gimana itu job fair? Job fair tadi kan disampaikan bisa oleh BKK, job fair mini. Tapi kami di Disnaker melaksanakan untuk job fair itu secara klasikal dan kalau kemarin pandemi secara online gitu. Klasikal dan Klasikal. online. Maksudnya klasikal itu tidak online? Tidak. Kalau kemarin sebelum masa pandemi kita bisa di halaman BIP, di halaman Carrefour atau di dalam gedung. Pokoknya tempat-tempat keramaian yang banyak dikunjungi orang. Ya, itu karena masa pandemi kan nggak boleh menghimpun kerumunan orang. Iya, nanti ditindak kita sama petugas dari COVID ya kan. Takut kita nanti. Iya, jadi pakainya secara online, tapi itu kalau sebetulnya di Bima juga ada kan info bursa kerja untuk yang terkini. Itu sih tanpa batas waktu gitu, selama perusahaan bisa mengupdate yang baru atau ada yang baru memang mau menyampaikan lowongan informasinya. Tapi untuk yang kemarin kami melaksanakan itu hanya 2 hari. Dalam 2 hari itu 11.000 sekian. Itu yang dalam masuk. 12 hari 11.000 orang? Iya, bukan dari Kota Bandung. Kan kalau mencari kerja itu hak siapapun. Boleh tidak dari ada mana diskriminasi. saja. Ya, betul seperti itu. Dalam 2 hari ada 11.000 orang mencari sekian. kerja. Ya, 11.000 sekian. Wah, cukup banyak juga ya guys. Kalau yang Bandungnya kalau nggak salah antara 7-8 ribuan mencari kerjanya. Gitu. Oke. Ya, itu tadi soal bursa kerja. Bursa kerja itu yang sering disebut job fair itu ya? Iya, betul. Oke. Guys, banyak sekali yang sudah kita dapatkan dari kawan saya, Mami ini guys. Nanti kita akan berbincang lebih banyak dengan informasi-informasi menarik yang memang dibutuhkan oleh semua orang dan oleh netizen. Oke guys, tetap pantengin terus guys, jangan lupa subscribe di channel ini. Tong Hilap ya guys. Subscribe. Kemudian share, kemudian like dan ditonton ya guys ya. Terima kasih guys, kita akan berjumpa di lain waktu dengan tamu yang lain dan substansi dan informasi yang menarik, tidak kalah menarik lagi. Terima kasih, bye-bye. Ya.